Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa terkasih, kami menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang baru, acara studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab Kejadian, kitab pertama Alkitab, dan kitab pertama Taurat Musa. Kita sudah sampai pada pasal yang ke-49. Seperti yang kami jelaskan sebelumnya, pasal 49 ini adalah pasal nubuatan yang berhubungan dengan sejarah bangsa Israel. Kemudian ada juga bagian nubuatan yang terkait dengan masa sengsara yang besar dari bangsa Israel, juga terkait masa 1000 tahun di bawah pemerintahan Mesias. Mari kita lanjutkan perbincangan hari ini terkait dengan suku-suku ini. Kita berada di hadapan kitab nubuatan, sehingga kita harus hati-hati ketika mengupasnya. Kita harus memperhatikan kata-kata dalam nubuatan ini. Izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan kita di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara Ayat. Juga hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, pada episode terakhir kita sudah selesai membahas suku Ya. Yehuda. Hari ini kita akan mulai membicarakan tentang suku Zebulon. Ya. Izinkan saya membaca ayat 13. Dikatakan, Zebulon akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal, dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Tolong jelaskan ayat-ayat mengenai suku Zebulon. Di mana ia tinggal, apa berkatnya, dan juga bagaimana masa depannya. Dari sudut pandang nubuatan, kita telah menjelaskan bahwa dalam pasal yang agung ini, ada 6 suku yang memberitahu pada kita mengenai apa yang telah terjadi hingga sekarang. Keenam suku ini memberitahu mengenai apa yang akan terjadi setelah pengangkatan gereja. Kita telah membicarakan 4 suku, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Kata pertama tentang Yehuda adalah pada tahun 70 Masehi ketika Titus masuk dan membakar semua catatan dari orang-orang ini. Jadi hari ini tidak ada orang Yahudi yang bisa dengan pasti membuktikan silsilahnya. Selanjutnya, tidak ada yang bisa menjadi Sang Mesias, karena Sang Mesias sudah datang dan ditolak. Hari ini tidak ada seorang pun yang dapat membuktikan dengan pasti bahwa ia berasal dari keturunan Daud. Orang terakhir yang bisa membuktikan bahwa ia dari keturunan Daud adalah Tuhan Yesus Kristus. Baik melalui Yusuf yang dalam Injil Matius, Yusuf adalah keturunan Daud. Atau melalui Maria yang diberkati, yang juga adalah keturunan Daud. Jadi Sang Mesias adalah Tuhan Yesus Kristus. Benar. Mengenai Zebulon, nubuatannya mengenai keberhasilan Israel dari aspek ketepatan waktu. Mereka benar-benar berhasil. Ayat 13 menyatakan akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tinggal di tepi laut. Kita tahu bahwa kota-kota pesiar membuat orang mendapatkan banyak keuntungan karena jalur itu merupakan jalur perlintasan untuk perdagangan. Jadi Zebulon menyatakan tentang keberhasilan Israel selama 2000 tahun. Tepat. Jadi mereka untuk sementara waktu memang sukses. Tapi ketika Anda mengaitkannya dengan Isakar, Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya yang diapit bebannya, lalu menjadi budak Rodi. Jadi nubuat Isakar memberitahu kita tentang kemerosotan rohani. Jadi ada keberhasilan yang luar biasa yang tepat pada waktunya bagi Israel, bagi orang Yahudi. Namun sebagai gantinya akan terjadi kemerosotan rohani. Jika kita ingin mendapatkan nubuatan tentang Zebulon, kita akan menemukannya di Kitab Yesaya pasal 9. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Dinyatakan dalam sejarah, Zebulon itu
terhubung ke Laut Mediterania dari satu sisi dan ke Danau Galilea dari sisi satunya. Jadi lokasinya sangatlah penting. Seperti yang telah saya jelaskan, nubuat ini memberitahu kita mengenai keberhasilan yang luar biasa dari orang Yahudi. Tapi bagaimana hubungan mereka dengan Allah? Di manakah sukacita mereka dalam mengorbankan binatang? Semua itu sudah tidak ada lagi. Mungkin seseorang akan menelusuri peta dan tidak akan menemukan suku Zebulon di tepi laut. Ya, Kemudian ia akan mungkin bertanya, suku Zebulon di tepi laut? Sebenarnya sejarah memberitahu kita tentang itu. Meskipun Zebulon berjarak sekitar 16 km dari laut dan dikelilingi oleh dua suku, suku Asher dan Manase, tapi mereka memiliki transaksi perdagangan yang mencakup hingga ke laut. Jadi mereka memperoleh manfaat dari semua kekayaan laut melalui kereta dagang. itu benar. Jadi saat dikatakan Zebulon akan diam di tepi pantai laut, berarti mereka menikmati semua kekayaan laut melalui transaksi perdagangan dengan kedua suku ini. Itu benar. Saya akan membaca ayat 14. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya yang meniarap diapit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul lalu menjadi budak rodi. Bagaimana dengan Isakar? Silakan. Ayahnya menggambarkannya seperti seekor keledai. Saya tidak mengenalnya lebih dari yang dikenal Yakub. Maksudnya seperti yang ia jelaskan nanti bahwa maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul lalu menjadi budak rodi. Saya ingat bahwa ketika Kristus datang, ia berbicara tentang hal ini. Ketika mereka bertanya apakah diperbolehkan untuk membayar pajak pada kaisar, Yesus minta mereka untuk menunjukkan padanya mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar padanya, Yesus bertanya, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawabnya kaisar. Lalu kata Yesus, berikan pada kaisar apa yang baju kamu berikan dan pada Allah apa yang baju kamu berikan pada Allah. Maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul. Lalu menjadi budak rodi meskipun mereka pada zaman Kristus. Mereka berkata, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Anda membohong, setiap orang memperbudakmu. Mulai dari Nebukadnezar, lalu Persia, kemudian Yunani, lalu Romawi, Anda diperbudak karena Anda menolak untuk menyembah Allah, jadi Anda menjadi budaknya bangsa lain. Sayangnya, siapapun yang menolak Allah akan jatuh ke tangan kuasa dosa dan iblis. Dalam ayat yang ke-16 dinyatakan, adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai, yang memagut tumit kuda sehingga punggungnya jatuh ke belakang. Aku menantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Sebelumnya, Yakub menyatakan bahwa Isakar seperti keledai yang kuat tulangnya. Sekarang ia menyatakan bahwa Dan seperti ular di jalan, Ular di ular jalan. beludak. Apa hubungan antara suku Dan dengan ular di jalan dan ular beludak? Secara historis, Dan adalah suku pertama yang memulai penyembahan berhala. Seperti yang dinyatakan dalam kitab Hakim-Hakim pasal 17 dan 18. Jadi mereka terlibat dalam penyembahan berhala. Ketika Yerobeam bertahta, putra Nebat yang membuat Israel berdosa, ia membuat 2 anak lembu emas, satunya di bagian utara di Dan, dan yang lainnya di Betel. Yerobeam menguasai 10 suku, kerajaan Israel Utara. Tepat sekali. Ya. Jadi ada hubungan yang erat antara suku Dan dan penyembahan berhala. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, sejarah 6 suku sudah berakhir. Sementara itu sejarah 6 suku lainnya akan dimulai setelah berlangsungnya pengangkatan gereja. Di sini dimulai dari suku Dan, suku ketujuh yang memberitahu kita mengenai kemunculan nabi palsu. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular di denai, yang membanggut tumit kuda sehingga penumpangnya jatuh ke belakang. Lalu Yakub menyatakan ungkapan yang sangat indah, yang tidak jelas dalam terjemahan bahasa Arab kami, tapi luar biasa dalam bahasa Ibrani. Aku menantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Kata keselamatan dalam bahasa Ibrani adalah Yosua. Aku menantikan Yosuamu ya Tuhan. Aku menantikan Yesusmu ya Tuhan. Yesus datang kepada mereka 2000 tahun yang lalu, tapi mereka tidak menerimanya. Pada masa kesusahan yang besar ketika nabi palsu muncul yang diwakili oleh suku Dan, orang-orang kudus akan berkata, Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan sekiranya engkau engkau turun. mengoyakkan langit dan engkau turun, Yesus benar-benar akan turun seperti yang akan kita lihat. Pada bagian lain yang luar biasa, setelah mengenai suku dan penderitaan bangsa Israel karena suku Dan. Jadi berdasarkan nubuat, nabi palsu itu akan berasal dari suku Dan. Kemungkinan besar, Kemungkinan besar dari suku ini Iya. muncul antikristus. sang antikristus. Terkait dengan ular di jalan dan ular beludak. Tepat sekali. Karena ia adalah hambanya naga besar, si ular tua. Benar. Ya,
Baik, kita jeda sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Ayat 19, Gad ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Apa yang dimaksud Yakub dengan gerombolan dan tumit mereka? Silakan. Setelah peristiwa nubuatan, kita telah sampai pada suku Dan. Suku dari mana nabi palsu kelak akan berasal. Seseorang dari suku Dan akan menegakkan kekejian yang membinasakan. Di bait Allah lalu apa? Kita memahami dari kitab Daniel pasal 9 dan data sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Jadi akan muncul kekejiannya suku Dan, tapi akan muncul kebinasaan lain yang kita lihat dalam suku Gad. Gad ia akan diserang oleh gerombolan, tapi akan menyerang tumit mereka. Kita tahu bahwa suku Dan mewakili penyembahan berhala. Gad mewakili apa yang akan datang dari penyembahan berhala ketika nabi orang Asyur akan datang dan mengepung Yerusalem. Mereka akan melakukan hal-hal yang mengerikan seperti yang kita baca dalam kitab Zakaria pasal 14. Tapi kekalahan yang sudah pasti itu akan berubah menjadi kemenangan yang luar biasa. Iya. Bagaimana? Sebagai hasil kedatangan Kristus. Ketika Kristus datang, perubahan 180 derajat akan terjadi. Kita melihat hal ini misalnya di kitab Mazmur 44 dan 45. Kitab Mazmur 44 mengatakan, tubuh kami terhampar di tanah. Yang artinya kita telah mencapai dasar. Tapi di Mazmur 45, ketika Kristus yang terelok di antara anak-anak manusia akan muncul. Anak-anak panahmu tajam menembus jantung musuh raja, bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Semua itu menegaskan bahwa kekalahan yang mengerikan akan berubah menjadi kemenangan yang luar biasa. Jadi yang dimaksud gerombolan yang akan menyerang adalah gerombolan yang akan mengganggu, Benar sekali. tapi masalah itu akan berubah menjadi sukacita karena kedatangan Kristus, Tepat. dia akhirnya akan menang. Benar. Dalam ayat 20, ada kata-kata yang berhubungan dengan suku Asyer. Asyer makanannya akan limpah mewah dan ia akan memberikan santapan dari raja-raja. Hanya sedikit tentang Asyer, tapi kita perlu Ya. tahu lebih banyak tentang mereka. Ya. Suku Asyer secara historis dan berkat nubuatan dari suku ini. Mungkin yang paling menonjol dari suku ini terkait seorang nabi perempuan yang sangat terhormat bernama Hana. Ia hadir pada saat kelahiran Kristus ketika Yusuf dan Maria membawa Yesus yang masih bayi ke bait Allah. Seperti yang kita baca dalam Lukas pasal 2. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan dari suku Asyer. Ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Secara nubuatan, kita telah mengetahui bahwa mereka selalu berjalan bersama-sama. Jadi, kita bisa menggunakan Naftali dengan Asyer. Ya. Saya melihat berkat dari kerajaan 1000 tahun. Dalam dua arah, yang pertama di Asyer, yang kedua di Naftali. Bagaimana? Bagaimana? Asyer, makanan yang akan limpah. Yang berarti Tuhan akan memberikan orang-orang ini kelimpahan dalam segala hal. Itulah ciri khas dari kerajaan 1000 tahun. Ketika pembajak akan tepat menyusul penuai. Sehingga akan ada kelimpahan. Oke. Tapi dari sisi lain, Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak indah, artinya akan ada hasil. Tuhan tidak menunda kelimpahannya kepada suku-suku bangsa, mereka yang kekurangan. Tapi pada saat itu Tuhan akan memberikan kelimpahan. Bumi akan memuji dan mengucap syukur. Itu sebabnya Naftali menyatakan, Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah. Ketika kita baca Mazmur 72 yang berbicara tentang pemerintahan Kristus, pada akhir kitab Mazmur hal ini berbicara tentang berkat Tuhan untuk negeri ini. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah. Hal itu juga memberitahu kita mengenai berkat bagi Tuhan dari bumi ke surga. Saya ingin membahas mengenai Asyer. Anda telah menunjukkan arti dari makanan yang akan limpah mewah. Dan secara geografis pun suku Asyer berada di tanah yang subur. Ya. Dipenuhi dengan minyak dan pohon zaitun. Dalam berkatnya pun Musa menyatakan bahwa mereka mencelupkan Ya. kakinya ke dalam minyak. Ya, Ketika Yakub mengatakan Asyer makanannya akan limpah mewah dan ia akan memberikan santapan untuk raja-raja.
Ketika saya datang ke pertemuan untuk memuaskan Tuhan dan menyembahnya dan mempersembahkan korban ucapan syukur, bagaimana saya bisa mempersembahkan jika makanannya tidak limpah mewah? Tolong jelaskan perasaan puas yang akan kita alami ketika mempersembahkan korban bagi Tuhan. Hubungan antara Asher dan Naftali itu indah. Seperti yang telah kami jelaskan, Asher adalah seorang yang merasa puas, yang mencelupkan kakinya ke minyak. Sementara Naftali melahirkan anak rusa yang indah. Inilah yang kita lihat misalnya dalam Mazmur 45. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Kapan hati meluap? Ketika saya merasa puas. Ya, Karena setelah merasa puas, saya meluap setelah pialanya penuh. Itulah mengapa dalam Mazmur pasal yang ke-23 ada ungkapan yang indah, pialaku penuh limpah, tidak hanya penuh, tapi sampai meluap-luap. Menyembah harus dari hati yang meluap. Itulah sebabnya mengapa baik untuk selalu mengaitkan Asher dengan Naftali. Jika Anda merasa puas, Anda akan bisa melahirkan anak rusa yang indah. apakah anak rusa yang indah ini hanya ditujukan kepada Allah dalam penyembahan atau memang harus menjadi gaya hidupnya mereka? Tentu saja pertama-tama terhadap Allah, tapi jika bisa memuji Allah dengan mulut Anda, bagaimana mungkin dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia diciptakan menurut rupa Allah? Sudah seharusnya tidak. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk, air tawar dan air pahit. Rasul Yakobus mengatakan hal itu tak mungkin terjadi. Jika Anda ucapkan kata-kata yang baik di hadapan Allah, Anda juga harus mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang lain. Jadi jika saya tidak menemukan anak rusa yang indah bagi Allah dan juga bagi orang-orang, jika mulut tidak mengatakan tentang anak rusa yang indah, itu adalah pertanda bahwa makanan tidak limpah Ya. mewah. Orang ini Tidak tidak puas. merasa puas. Ia kelaparan. Ya, Ketika sampai pada ayat 22, kita harus membahas mengenai Yusuf. Dikatakan Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya akan tetap kokoh. Dan lengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuasa pelindung Yakub, gembalanya gunung batu Israel. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau. Dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra raya di bawah, dengan berkat buah dada dari kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu yakni yang paling sedap. Di bukit-bukit yang berabad-abad semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf. Orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Demikian firman Tuhan, kita perlu mengupas ayat-ayat ini. Tolong beri kami gambaran tentang rantai emas ini. sepertinya Yakub merasa senang saat membicarakan tentang Yusuf. Kita tidak merasakan hal itu ketika ia membicarakan anak-anaknya yang lain. Yakub seolah-olah sedang melihat taman, pohon buah-buahan yang muda. Sebuah Sebelumnya pohon, Yakub berbicara mengenai keledai yang kuat dan ular. sebuah kebun binatang. Iya, Kebun binatang, ular di jalan, ular bludak, dan keledai. Bahkan nanti ia akan membicarakan Benyamin seperti serigala. Tetapi Yusuf seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Banyak hal yang menghambatnya. Tetapi betapa indahnya pohon buah-buahan yang naik mengatasi tembok untuk menjangkau orang lain. Jika mereka meletakkan penghalang, ia akan melompati mereka untuk dapat menjangkau orang lain. Yusuf memang seperti itu. Ia menjadi berkat kemanapun ia pergi. Ketika berada di rumah Potifar, Yusuf memberkatinya. Saat berada di penjara, Yusuf memberkatinya. Saat menguasai seluruh tanah Mesir, Yusuf menjadi berkat untuk Mesir. Tentu saja, Yusuf adalah gambaran kecil dari yang ia lebih besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mereka membuat penghalang untuk mencegah sang berkat untuk menjangkau orang lain, sang berkat untuk menjangkau Samaria. Meskipun Yesus ditolak di Yudea. Ketika menuju Galilea, ia melewati Samaria, seisi kota diselamatkan. Seperti yang kita baca dalam Injil Yohanes pasal 4. Orang percaya yang mengikuti teladan Kristus sungguh menakjubkan. Alangkah baiknya jika kita bisa seperti Yusuf sesuai deskripsi ayat-ayat ini. Anda telah menyebutkan bahwa Yusuf berhasil mengatasi penghalang itu. Ya. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Benar. Saya ingin membahas kata dahan dan juga ranting. Ya. Ia memang adalah dahan, pertumbuhan dalam kehidupan orang percaya dan rintangan. Para pemanah dan anak panah membidik orang-orang percaya. Tolong jelaskan tentang penderitaan. Bagaimana itu bisa membuahkan hasil dalam hidup orang percaya? Di manakah otoritas Allah?
Sebenarnya Allah menggunakan penderitaan untuk menghasilkan lebih banyak buah karena setiap ranting yang berbuah. Dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Saya tidak menganggap usaha membersihkan tanaman anggur sebagai pekerjaan yang menyenangkan atau mudah. Penggarap kebun anggur membawa gunting dan membersihkan ranting-ranting, tentu saja. Jika pohon anggur bisa menjerit karena rasa sakit, maka ia akan melakukannya. Tetapi inilah cara untuk dapat memperbanyak buahnya. Itu sebabnya dahan dan cabang dipotongnya supaya lebih banyak berbuah. Siapa bilang situasi yang tidak lancar tidak membantu? Kita tahu bahwa kesesaran itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Semua ini adalah hasil yang luar biasa dari penderitaan yang dialami oleh orang percaya. Salah satu arti dari dahan-dahannya naik mengatasi tembok adalah pokok anggur itu berbeda dari kebanyakan pohon lainnya. Ya, Misalnya pohon aras. Pohon aras tidak membutuhkan penyangga. benar sekali. Pohon itu stabil tumbuh di tanah. Tapi pokok anggur membutuhkan penyangga, tembok untuk bersandar karena pohon itu lemah. Benar, Batang pohon itu sangat lemah. benar. Kepada siapa Yusuf bersandar? Dikatakan lengan tangannya tinggal liat. Siapakah yang menjadi penopang Yusuf? Sungguh menakjubkan bahwa dalam kisah Yusuf kita membaca pernyataan Tuhan menyertai Yusuf lebih dari sekali. Mengapa Tuhan menyertai Yusuf? Karena Yusuf bersama Tuhan. Yusuf menghormati Tuhan dan takut akan Dia. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang sebesar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Itu alasan Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga lengan tangannya tinggal lihat karena gembalanya adalah gunung batu Israel. Faktanya, sementara kita mencari Kristus dalam perayaan yang indah ini, saya melihat bahwa Kristus adalah sang tunas, sang gembala, dan sang batu. 3 gambaran dan deskripsinya Yakub mengenai Yusuf. Itu sebabnya saya katakan bahwa ia merasa senang saat berbicara tentang Yusuf. Karena Yusuf menghibur dan mengingatkan kita pada yang terelok di antara anak-anak manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya ia menerima berbagai berkat. Berkat dari langit atas, berkat dari samudera raya yang letaknya di bawah, berkat buah dada dan kandungan. Berbagai berkat dari atas dan dari bawah diberikan bagi Yusuf. Ya. Terakhir, tolong jelaskan tentang Kristus. Kristus yang memperoleh segalanya dan mendapatkan warisan. Senang rasanya ketika kita diberitahu bahwa yang dalam Kristus telah mengaruniakan pada kita segala berkat rohani dalam surga. Artinya, seseorang yang tidak mengenal Kristus dan tidak menerima Yesus sebagai bagiannya, tidak akan memiliki berkat apapun karena semua berkat tersembunyi di dalam dirinya. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Jadi jika Anda menginginkan berkat, terimalah Kristus, kemudian Anda akan menerima semua berkat rohani. Di sini, Yusuf adalah gambaran yang indah dari Tuhan Yesus Kristus. Dan Kristus adalah pewaris segalanya. Benar. Kita akan segera kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Ayat 27 berkata, Benyamin seperti serigala yang menerkam, pada waktu pagi memakan mangsanya dan waktu petang ia membagi-bagi rampasan. Tolong ceritakan mengapa Benyamin digambarkan sebagai serigala yang menerkam. Bagaimana dengan Benyamin, Saudara Yosef? Saya suka membandingkan Benyamin dalam kitab Kejadian pasal 49 dan kitab Ulangan pasal 33. Pada bagian ini ia adalah serigala. Tetapi ketika kita sampai pada kitab Ulangan 33, dinyatakan kalau Benyamin adalah kekasih Tuhan yang diletakkan di atas bahunya. Ia diletakkan di atas bahunya Tuhan. Itulah karya dari anugerah. Kita melihat gambaran itu pada salah satu keturunan suku Benyamin dalam Perjanjian Baru, yaitu Saulus dari Tarsus. Ia adalah serigala yang mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Tuhan mengubahnya menjadi Rasul Paulus yang terkasih, yang dipenuhi dengan kasih terhadap saudara-saudara seimannya. Tapi kita jangan melupakan sudut pandang nubuatan karena karakter dari pasal ini adalah nubuatan. Kita telah menyatakan bahwa mereka berjalan berdua-dua, Yusuf dan Benyamin. Berjalan bersama-sama. Apa hubungan mereka? Kita melihat gambaran yang indah pada dahan Yusuf.
Pada bagian ini kita melihat gambaran mengenai Benyamin yang tangguh. Bisakah keduanya menjelaskan kepada kita tentang Kristus? Jawabannya iya. Selama pemerintahan Kristus kelak, akan ada berkat, kita melihatnya dalam diri Yusuf. Tapi akan ada penghakiman bagi orang jahat, baik pada titik awal kerajaan 1000 tahun, yang merupakan penghakiman bagi orang yang hidup, atau pada titik akhirnya yaitu pada penghakiman bagi orang mati. Jadi Kristus sebagai hakim seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi, ia memakan mangsanya. Dan pada waktu petang, ia membagi-bagi rampasannya. Jadi pagi dan sore sebelum dan sesudah kerajaan 1000 tahun, Penghakiman orang yang hidup dan yang mati. orang yang hidup dan yang mati. Jadi Benyamin berbicara terkait penghakiman. Benar sekali. Peran Kristus dalam penghakiman sebagai anak manusia pada awal dan akhir kerajaan 1000 tahun. Orang-orang terkejut. Omong-omong Alkitab menyatakan kepada kita bahwa penghakiman adalah tindakan Tuhan yang ganjil. Meskipun aneh, itulah tindakannya. Baik. Mulai dari ayat 29 yang dimulai dengan kematian Yakub ketika waktunya tiba, Silakan. kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu. Dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham dan Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Ayat 33 berkata, setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring, dan meninggallah ia dan dikumpulkan bersama leluhurnya. Apa yang bisa kita pelajari dari akhir hidup Yakub? Saya melihat yang tadinya orang tamak seperti yang digambarkan oleh namanya Yakub, pada hari-hari terakhirnya, seperti yang kita lihat dalam pasal 47, 48, 49, Yakub justru memberkati. Ia tidak menginginkan apapun dari siapapun. Ia memiliki hubungan dengan sumber segala berkat. Itulah mengapa Yakub memberi. Ia tidak menginginkan apapun dari siapapun. Lalu Yakub ingatkan bahwa ia bukan berasal dari Mesir. Ia seolah berkata, Mesir bukanlah tanahku. Saya hanyalah pendatang di sini. Negeriku adalah negeri Immanuel, negerinya Tuhan. Ya, Jadi kuburkanlah saya di sana, di tanah Immanuel. Dia berpesan pada anak-anaknya untuk melakukan hal itu. Lalu ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring. Dan meninggallah Yakub dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Si perampas yang dulu senantiasa memanfaatkan peluang, tidak membutuhkan apapun. Tapi kini mati dalam damai dengan harapan akan kebangkitan. orang yang selalu mengejar dan menjelajah menarik kakinya ke tempat berbaring dan berhenti mengejar. Benar, Akan tiba waktunya kita semua akan berhenti. mengejar. Jadi sekarang berusahalah sebaiknya. Benar, Banyak orang berlari, ya, namun ke arah yang salah. Banyak pula yang mengejar persekutuan dengan Tuhan. benar. Jerih payahnya tidak sia-sia. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. memelihara. Kita akan rangkum bersama para hadirin. Apa yang Anda pelajari di episode ini? Makanan Asyir yang berlimpah mewah merujuk pada kepuasan spiritual. Naftali melahirkan anak rusa yang indah. Itu merujuk pada orang percaya yang terikat pada Kristus dan terpuaskan. Mereka mengucapkan kata yang memberkati. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, saya mengajak Anda sekalian untuk memandang pada Tuhan dalam semua masalah dan penderitaan. Maka Anda akan diubah menjadi dahan-dahan yang naik mengatasi tembok. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku.